Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Sembari tersenyum hanya bermodalkan tekad, mental dan keberanian yang kuat untuk merubah masa depan, Takemichi Hanagaki-kun berlari menuju Taiju guna melancarkan serangannya. Tapi tetap saja sang pahlawan Leto ini, Takemichi, justru malah dihajar habis-habisan oleh Taiju. Uppercut, loop, smackdown. Semua pukulan dan serangan Taiju mampu membuat Takemichi babak belur. Tetapi dia belum selesai di sini. Dengan membulatkan tekad dan fisik serta mental yang kuat, dia menantang Taiju. Taiju, aku akan mengalahkanmu dan mengambil alih Black Dragon. Taiju pun semakin marah. Pukulan kembali mendarat di wajah Takemichi. Tetapi Takemichi tidak gentar. Berulang kali jatuh bangun, Takemichi tetap berusaha. Takemichi bukan sembarang Takemichi. Setelah ratusan kali mencoba, ratusan pukulan ia tahan. Kenangan di masa lalu terlewat di kepala Takemichi. Dengan mereka yang selalu memberi semangat kepadanya, seperti memberikan kekuatan tersendiri dalam setiap pukulan yang dilancarkan oleh Takemichi. Hingga akhirnya Takemichi pun mendaratkan satu pukulan telak ke wajah Taiju yang dapat membuat Taiju berlutut kesakitan. Takemichi bangkit dari jatuhnya dan berkata, "Hakai, meskipun itu peluang yang sangat kecil, dengan ini aku bisa merubah masa depan. Lantas, bukankah pantas aku untuk mempertaruhkan hidupku?" Mendengar hal itu, Hakai pun tersadar dan menangis serta berkata, "Selama ini aku telah berbohong. Bukan aku, tetapi Usuhalah yang selama ini melindungiku. Aku lemah, aku juga tidak cukup nyali untuk melawan Taiju. Kumohon, tolong aku, Takemichi." Dengan wajah babak belur, Takemichi tersenyum dan menjawab, "Aku bahkan lebih lemah darimu, Hakai." Mitsuya pun bangkit dan berkata, "Kau bukanlah satu-satunya yang ingin kabur. Kita semua lemah, itulah mengapa kita memiliki keluarga." Dengan kepercayaan yang kuat, terbalut persaudaraan, dengan jiwa korsa yang tinggi, layaknya seluruh anggota adalah keluarga. Demi melindungi satu sama lain, Takemichi, Mitsuya, dan Chifuyu, mereka bertiga berkata secara serentak, "Kami tidak akan meninggalkanmu, karena begitulah Toman." Mendengar semangat Takemichi, Hakai melepaskan jubah Black Dragonnya dan berteriak, "Aku akan melindungi teman-temanku." Dia berlari maju ke arah Taiju, berlari untuk melancarkan serangan. Tetapi semangat pun tidak cukup. Taiju dengan bogam mentahnya langsung menghabisi Hakai dengan sekali pukulan. Taiju langsung tersenyum ke arah Takemichi dan berkata, "Jangan pikir kalian bisa kabur. Aku sudah memerintahkan ratusan anggota Black Dragon untuk mengepung gereja ini." Chifuyu menoleh ke arah gereja dan benar, apa yang ia lihat adalah ratusan anggota Black Dragon dan berkata, "Ini adalah bencana." Tetapi dengan pantang menyerah serta tatapan mata yang penuh dengan keyakinan, Takemichi berkata, "Jika kita tidak menghancurkan Black Dragon sekarang, maka masa depan tidak akan berubah." Hakai bangkit bersamaan dengan Takemichi. Mereka menyerang Taiju, tetapi mereka gagal. Serangan mereka hanya membuat diri mereka terlempar. Bukan hanya itu, gabungan serangan Chifuyu dan Mitsuya pun juga tidak begitu berarti dan tidak sebanding dengan kekuatan Taiju yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya mereka semua mencapai batas ketahanan tubuh sebagai manusia. Namun di tengah rintikan turunnya salju, di tengah heningnya malam Natal yang mengiringi perjuangan mereka berempat, serta di tengah lautan ancaman ratusan anggota Black Dragon yang siap menerkam mereka dari luar gereja, sebuah knalpot motor membelah keheningan itu, membelah ketenangan yang diselimuti perjuangan yang penuh darah di malam Natal kali ini.
Sebuah suara motor yang tidak asing terdengar di telinga oleh para anggota Toman, seperti sebuah berkah pada malam Natal kali ini. Takemichi pun berkata, "Yah, benar, itu adalah suara motor sang ketua CB250T. T-nya Mikey Kun datang mendekat ke arah mereka." Terlihat dari luar gereja, Mikey berjalan menembus kawanan anggota Black Dragon dengan tenang, hingga akhirnya dia sampai di depan pintu gereja. Mikey membuka pintu dan kemudian masuk. Dia berkata, "Selamat Hari Natal." Momen itu membuat kaget seluruh orang yang ada di sana. Mikey bertanya, "Sedang apa yang kalian lakukan pada malam hari seperti ini?" Mitsuya lalu meminta maaf kepada Mikey karena telah merusak perjanjiannya dengan Black Dragon. Lalu Mikey berkata, "Kakakku mengenal suara getaranmu." Lalu Baji bilang, "Suara motor termanis adalah motormu." Mitsuya terkejut dan berkata, "Mikey, apa yang kau katakan?" Mikey lalu berjalan ke arah Taiju sembari berkata, "Kalian bertarung melawan ketiga orang ini. Aku hanya ingin berkendara dengan teman-temanku lagi. Kalau Mitsuya mati, Baji dan kakakku pasti akan sedih." Takemichi khawatir karena kekuatan Taiju yang sangat mengerikan mungkin tidak sebanding dengan kekuatan Mikey. Sontak saja itu menjadi sebuah kebenaran. Taiju yang berhadapan dengan Mikey langsung melancarkan sebuah pukulan telak ke arah wajah Mikey, membuat Mikey terbanting dan terjatuh ke tanah. Mitsuya, Chifuyu, Takemichi, dan Hakai, mereka berempat terkejut seperti tidak percaya semua ini akan terjadi. Mikey sang ketua Toman, dia terjatuh, tersungkur ke tanah pada tepat bunyi lonceng tengah malam, menandakan malam Natal telah mencapai puncaknya. Taiju tertawa, dia merasa puas hati dan berkata, "Bahkan bunyi lonceng memberkati kemenanganku. Aku mengalahkan Mikey yang tak terkalahkan." Tetapi itu semua belum selesai. Mikey bangkit dari tanah dan berkata kepada Taiju, "Waktu berdoa sudah selesai, kini giliranku." Taiju terkejut melihat Mikey yang sudah berada di belakangnya. Mereka berdua sudah saling berhadapan satu sama lain. Mikey berkata, "Pukulan yang kudapat darimu tadi itu adalah hukuman bagiku." Lalu kemudian, boom! Tiba-tiba saja Taiju tersungkur dan terjatuh ke tanah dan dia tidak sadarkan diri. Bagaimana bisa? Seluruh orang yang ada di situ tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mikey bukan sembarang orang. Secepat itulah Taiju ditumbangkan oleh Mikey. Takemichi memperhatikan dengan seksama, mengingat kejadian itu secara detail. Untuk sesaat, Mikey terbang ke udara, lalu terdengar benturan yang sangat kuat. Dan saat itu juga Taiju lenyap dari pandangannya. Taiju pun tumbang, tangan kanan dari Black Dragon pun terkejut. Mereka tidak menyangka butuh waktu sesingkat itu untuk mengalahkan Taiju. Bahkan di kubu Toman, mereka juga tidak menyangka. Mereka mengetahui kekuatan Taiju secara langsung, tetapi Mikey berada di level yang berbeda. Lalu Mikey berkata sambil memegangi hatinya, "Kakakku, Baji, dan kalian semua ada di sini. Itulah yang membuatku menjadi kuat." Takemichi tersenyum dan yakin Mikey pasti akan baik-baik saja untuk kedepannya. Lalu Mikey berkata, "Baiklah, semuanya, Natal mungkin akan segera berakhir, tapi ayo kita keliling kota bersama dengan menggunakan motor." Tapi Taiju bangkit. Dia tidak terima dengan kekalahannya yang secepat itu. Dia memerintahkan Koko memanggil semua anggota Black Dragon yang ada di luar gereja. Mikey lalu berkata, "Taiju, Black Dragon memang sangat kuat, tapi mereka tidak membuat era baru. Kau hebat dalam bertarung, tapi kau tidak memiliki hati. Kami akan membuat era baru, jadi duduk dan lihatlah." Mendengar hal itu, Taiju semakin marah. Tapi Koko yang sudah membuka pintu dan melihat ke arah luar gereja dan berkata, "Bos, kita kalah telak." Taiju terkejut dan langsung melihat keluar gereja.
Bukan lautan Black Dragon yang dia lihat, bukan ratusan tentara Black Dragon yang sudah siap menyerang, tapi seorang draken yang duduk manis di atas tangga sambil tersenyum tepat di depan gereja dan berkata, "Oh, apa semua sudah selesai yang di sana?" Taiju terkejut karena ratusan anggota Black Dragon telah tumbang semuanya. Mereka, para Toman yang berada di dalam gereja, masih berpikir keras untuk menumbangkan ratusan Black Dragon yang berada di luar. Tetapi Draken tiba-tiba masuk dengan gayanya dan berkata, "Kenapa semua tegang? Aku sudah menghajar semua orang yang berada di sana." Suasana tiba-tiba berubah. Si Taiju telah kalah dan semua tentaranya juga sudah dikalahkan. Dan semangat Taiju pun juga sudah luntur. Sembari berlari keluar gereja, Mikey pun berkata, "Black Dragon telah mati, Toman menang."